Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Selamat siang dan selamat sore, serta selamat malam dan selamat pagi buat teman-teman yang nonton di jam-jam yang berbeda. First of all, saya pengen say thank you buat kalian yang mampir di live streaming semalam, tembus 1000 likes lebih. So appreciated banget buat teman-teman yang udah support. Of course, karena tembus 1000, ya nanti saya pertimbangkan untuk kita do another live streaming, maybe on the weekend. And type yes di kolom komen kalau kalian agree. And guys, by the way, di video update altcoins kali ini saya mau bahas tentang Ethereum. Kemudian PP. PP ini semalam sebenarnya ditanyain, ya kan? Waktu lagi live streaming, PP ATH baru, PP ATH baru. Oke, nice. Ya, saya pengen review sedikit nanti supaya teman-teman punya gambaran update per update yang saya sudah sharingkan sejak bulan-bulan lalu. Oke, it's all about PP. It's free, kalian bisa akses di YouTube. Gak ada harus paid membership or whatever ya teman-teman. Dan satu lagi yang kelihatannya ada opportunity. Let's talk about Wave ya. Ini semuanya lagi meme coin. Jadi saya nggak ngomongin yang alts yang fundamentalnya bagus, projectnya ada ini ada itu ya, di backup sama VC ini, VC itu. In the end, larinya ke meme juga, teman-teman. Jadi, ya kenapa kita nggak ikutin market ya? Kita follow the crowd, follow the momentum, follow the trend, dan meme season, let's go, right? So, pertama, before kita ngomongin soal Ethereum dan Wave, saya mulai dari PP dulu. Karena PP udah all time high baru, jadi udah nggak banyak yang dibahas, paling lebih kepada apa yang harus kita antisipasi supaya kita bisa maksimalkan gain-nya, kan ibaratnya begitu. Sebenarnya PP, ada beberapa kali saya review, waktu lalu, sekitar sebulan lalu, total 3 PP coin, ini ada ya videonya, kemudian saya cek kembali, 2 minggu lalu, itu juga ada update barengan Uniswap sama PP dan Mudeng ya. Mudengnya sama PP, ya Mudengnya juga rally sih hari ini ya, cukup baik sekali. So far dari terakhir kita review, ya sudah cukup up. Oke, tapi saya nggak reclaim apa-apa teman-teman, maksudnya saya nggak claim kayak look ya teman-teman ini call-nya saya bla 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 bla, karena saya rasa rata-rata altcoins terutama meme pada terbang-terbangan hari ini. Jadi ya bisa dibilang hanya kebetulan lah kebahas gitu ya. Kemudian PP ya, one of the best yang saya percaya dari perspektif technical analysis itu perfect banget step by step-nya ya. Kenapa? Saat saya review, ini videonya teman-teman by the way, yang tadi ya, altcoins, ETH, Uniswap, PP Coin, kalian cek. Waktu itu, kita identifikasi apa? Simple banget ya, ABC 1, 2, 3, 4, dan 5 possible untuk dia continuation. Sebenarnya sebelum itu saya ada sedikit ngebuka ya, jadi kayak kita udah sempat bahas bahkan jauh lebih lama lagi pada tanggal 13 September berbicara soal PP, waktu dia baru pembentukan ABC corrective wave-nya. Dari sana rupanya bener-bener tepat ya, on point analisisnya, at least sampai di 0,62% dia ketahan, and then dia breakout dari trend line. Ekspektasi kita adalah setelah itu di continuation, tapi menyelesaikan dulu wave 2-nya. Ternyata teman-teman, wave 2 pada PP itu bener-bener perfect banget, saya bisa bilang ya, yaitu ngebentuk ABC corrective wave. Terlihat seperti zigzag, jadi kayak naik impulsif, ABC, and then boom, rally. Ini tepat menjadi wave 3-nya kita. Ya, ini mengulangi kejadian yang sama tuh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simple analysis, tapi cukup powerful. Oke, saya nggak tahu kalian bisa catch the moment atau tidak. But at least on PP, saya sendiri pribadi ada sempat nge-follow up di SAG ya. Saya berat ngomongnya teman-teman ya, ntar kesannya wah private community dan ini ya, berat sebenarnya bahasa teman-teman ya, tapi memang ya demikian ya. Ada analisis yang tadi saya juga cek, dan saya pribadi sendiri juga follow up gitu loh. I mean it's quite good ya. Sebelumnya ada sempat satu setup doesn't perform sesuai dengan tidak sesuai dengan ekspektasi yang pertama kali kita coba, itu juga saya posisi lagi di luar teman-teman. Kemudian saya inform kembali ya, di waktu yang selisih ya nggak jauh beda lah ya, kayak seharian doang. Saya depan re-entry on PP, bisa perhatiin close jam 3 and bla 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 bla. So di idenya seperti ini, masuk and then perform dengan cukup baik. Masih saya maintain sampai dengan hari ini. Ya, cukup happy sekali teman-teman dengan result yang didapat hanya dari satu trade aja, dan itu berkat ya
apa ya kalau kita bilang ya, berkat keseriusan dalam memantau lah ibaratnya. Oke. Nah, memang nggak dapat kayak di exact bottom, karena saya juga nggak nyari itu. Yang saya cari adalah validasi konfirmasi. Jadi saya masuk tuh setelah harga PP itu memang udah berhasil breakout juga dari trendline di perspektif time frame daily. Baru tambahan konfirmasinya itu mengambil acuan pada perspektif di time frame kecil. Oke, jadi begitu ngelihat, wah ini oke nih, successfully breakout, boleh dipantau. Kita lihat di sini mulai terbentuk ascending triangle, start to breakout, and then start rally sampai dengan saat ini. Ya masih di maintain teman-teman ya, such a great swing actually ya, cuma dari PP doang. Nah sekarang pertanyaannya, PP gimana ya kan? Ini kan udah rally nih, udah kenceng, dia bakal berhenti di mana? Apa yang kita perlu antisipasi dan bla 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 bla, itu kan selalu jadi pertanyaan. So kita bisa pakai Fibonacci retracement dari sini ke bawah. Oke, ini yang paling simple, yang paling sederhana karena memang previous pullbacknya di sini atau previous retracementnya di sini. So kita pakai ini, kemudian saya ganti dulu kali ya, jadi OTE aja gini ya. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, tambahin 1618, and here we go guys. Ya, that's gonna be the target for PP, yaitu di kisaran 0,033357. Apakah bisa sampai ke sana? Ya, coba teman-teman perhatiin. Ini sebenarnya dia rally itu tanpa istirahat sama sekali. Jadi somehow sebenarnya cukup mengkhawatirkan lah ibaratnya ya. Pada satu titik harusnya dia akan ada proses retest dong terhadap misalkan previous high point atau previous all time high. Minimal dia bisa pullback dulu like this before dia rally kembali ya. Itu satu pertimbangan. Karena kita lihat di sini juga memang terdapat imbalance yang sangat-sangat besar ya. Itu nanti kalau misalkan kejemput artinya akan menghadirkan liquidity tambahan. Jadi turun ini bukan berarti membuat kita panik atau khawatir, justru turun ini untuk persiapan dia rally lagi. Ya itu sementara yang terlihat pada PP, karena kita juga sudah menciptakan ATH baru ya. Jadi apalagi gitu kan yang mau kita harapkan gitu. So far udah bagus banget. Kalau misalkan mau dimaksimalkan profit yang mungkin saat ini kamu sedang dapatkan dari PP, ya udah tinggal di follow aja. Selama strukturnya juga bullish, nggak perlu buru-buru kan untuk mengantisipasi atau untuk keluar dari market. Ya ibaratnya as long the buyer still there, maka kita coba manfaatkan dan kita coba maksimalkan seperti itu. Oke, kalau lihat dari perspektif hourly-nya, PP baru mungkin akan kehabisan napas atau bensin kalau dia break dari sini. Nah, I think this is the only checkpoint yang kita punya untuk saat ini, dan itu ada di kisaran 0,01765 dollar. Ya saat ini aja, kalau kamu lihat apakah PP lagi koreksi? Enggak ya, tuh. Dia cuma inside bar doang teman-teman. Artinya dia lagi main-main doang, lagi coba create base, istirahat dong di situ. Gak naik, gak turun, steady ya di dalam situ. Bahkan belum ada pullback sama sekali. Dengan kondisi Bitcoin-nya ya sedikit goyang lah ya, ketahan di area imbalance. Tapi saya rasa overall-nya PP somehow tetap dalam keadaan yang relatif oke. Dan selama dia nggak break dari area low tersebut atau checkpoint terakhirnya, maka PP bahkan belum bisa dikatakan sebagai proses koreksi. Dia cuman bermain-main aja dan kemungkinan pullback tipis doang. Kira-kira begitu. So, dengan kondisi PP saat ini, kalau teman-teman memang ada follow up, ya kalau saya pribadi sih ya, saya ada follow up, saya pribadi coba maksimalkan aja. Ya sejauh mana dia rally akan saya coba untuk pertahankan dengan tujuan bisa memaksimalkan keuntungan, gitu aja. Oke, jadi nggak buru-buru coba nebak ya, ini topnya nih. Wah, ini kayaknya bagus nih buat sell short, apalagi ya itu paling berbahaya. Jangan coba counter the trend yang kondisinya rally-nya lagi kenceng kayak begini. Oke, itu sedikit tambahan dari saya seputar PP Coin ya, sekaligus mengupdate lah dari update-update PP yang sebelum-sebelumnya. Nah, berikutnya pembahasan cukup menarik adalah Wave. Wave itu kan dari Solana ya, punya ekosistem. Dan kalau kita lihat Wave, technically dia baru mulai ada posisi breakout ya dari ya bisa dibilang ini saya coba mesti cari yang lebih lengkap chartnya kali ya. Wah, rata-rata memang Wave dikit ya. Oh, kecuali ini ya, ini agak berlebihan. Coba kita buka gate.io, biasanya data lebih banyak. Ya, sama aja ya. Sama aja berarti ya, saya akan pakai chart yang futuresnya dari si Binance. Oke, so kalau kita lihat Wave itu punya ATH ya, teman-teman sekalian. Baru banget dites kemarin malam ya, sekitar 4,8662 dollar itu dites, and then what happen next adalah rejection. So kita belum dapatkan cukup momentum nih untuk nge-breakthrough si Wave Coin. Tapi kalau secara rally ini kan kenceng sekali ya,
dalam 3-5 hari terakhir itu up udah sekitar 26%. Memang belum ada pullback, belum ada retest gitu kan. Ibaratkan kalau misalnya kita pengen lihat dia lebih ideal kan harusnya dia membentuk semacam kayak kita bilang menciptakan higher low lah ibaratnya gitu. Tapi permasalahannya gini, coba teman-teman perhatikan dengan seksama ya. Apakah sudah ada proses retest? Kalau misalnya teman-teman bilang belum ada, guess what? It's already been done ya. Saya nggak tahu tuh bahasanya tepat atau enggak. Kamu bisa lihat di sini, price goes up, retest, and then another retest di next day-nya. Baru dia meletus naik sangat signifikan. Ini pada kejadiannya WIF teman-teman sekalian. Sebenarnya masih banyak loh koin-koin lain yang juga secara momentumnya lagi oke, lagi terbuild up, tapi belum rally. Nah, cuma kenapa saya pengen bahas si WIF ini? Karena biasanya rotasinya begitu, ya kan? Kalau Doge, kemudian Floki, kemudian Shiba, ya. Atau Doge, kemudian Shiba Inu. Lalu nanti pindahnya nih ke Floki, WIF, dan kawan-kawan. Ini artinya WIF pun masih baru tahap awal. Ya, I do believe WIF masih punya probabilitas tinggi untuk meneruskan rally-nya karena kita lihat di sini juga baru aja breakout ya. Mirip-mirip lah chartnya atau price action-nya seperti PP yang notabene di sini membentuk koreksi. Lalu kalau misalkan nanti dia having a pullback, harusnya ini jadi opportunity untuk kita follow up dalam tanda kutip supaya dia bisa create higher high ya. Tapi Vin, beli spot sekarang apa nggak bahaya? Ya, tentu saja ya, yang namanya resiko selalu ada, berbanding terbalik dengan keuntungan atau reward. Kalau misalnya teman-teman mau masuk, udah pasti ada resiko, nggak mungkin nggak ada resiko. Nah, paling ya sedikit ya, message dari saya teman-teman sekalian, before kalian menentukan, let's say kalian pengen beli koin ini, atau kalian merasa koin ini bagus, pastiin kalian tahu di mana kalian harus exit, sehingga resiko kamu bisa batasin. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau saya mungkin ya konteks pada WIF ini mungkin saya sekedar hanya untuk follow up dari lower time frame. Jadi saya hanya pemanfaatan untuk trading jangka pendek. Saya nggak nyari beli di bawah terus benar-benar lepas di paling pucuk gitu ya. Saya cuman untuk mengikuti aja proses yang saat ini ada. Dan yang saya lihat satu ya, tadi kita sudah tahu ya di sini adalah area all time high-nya. Jadi kita bisa mark up area 48662 sebagai acuan. Lalu kita zoom in di time frame 4 jam. Saat ini itu menyisakan fair value gap yang lumayan besar atau imbalance yang lumayan besar. More or less areanya ini kita bisa tambahin imbalance-nya. Kemudian juga di level yang sama bisa diasumsikan sebagai area support resistance yang berpotensi menjadi tahanan bawahnya. Nah, yang menarik guys, kalau kita lihat dari lower time frame-nya, ini WIF ya, bener-bener konsolidasi loh. Itu artinya buyers-nya maintaining momentum dengan sangat baik sekali. Bahkan dia bertahan di atas SNR ini pada lower time frame-nya kayak 15 menit atau 30 menit. Jadi jatuhnya kita tuh konsolidasi. Ya. Kita terkonsolidasi di sini dan ada potensi meneruskan rally lagi tanpa harus mengalami retracement yang dalam sekali. Nah, sebetulnya kalau buat saya planning sementara, saya pengen pantau nih di area either imbalance ini 30 minutes atau saya bakal pantau area ini ya, this big box. Nah, kira-kira begini. Just to make sure kalau misalkan di level tersebut ya bertahan akan lebih baik lagi gitu kan, karena trennya berarti kuat banget sehingga pertimbangan saya, disclaimer, ini bukan merupakan signal karena ya saya bebas ya pencet di sini tuh ya bebas teman-teman ya, ini tinggal saya ganti kalau saya merasa nggak srek gitu kan, makanya jangan ngikutin dari ya warna hijau merah itu gitu kan. Cuman kalau misalkan dikasih kesempatan enter, perhaps saya akan ambil somewhere around this range ya, mungkin di kisaran $3,7 dengan stop loss di bawah $3,6 ya. Saya kasih spare jarak di sekitaran $3,5 dengan asumsi target point adalah di previous high point atau dia berhasil creating all time high yang baru. Dengan demikian mudah-mudahan performance-nya bisa ngasih saya profit yang relatif oke dengan resiko dan reward yang baik. Makanya saya tadi bilang kalau misalnya teman-teman ada rencana buat trading jangka pendek di WIF, Anda harus tahu, yang pertama wajib tahu risk manajemennya, yang kedua harus tahu exitnya di mana. Kira-kira begitu ya. Ini pada case terakhir saya ada transaksi ya, bukan saya transaksi sih, maksudnya saya ada setup di Mudeng ya, pas banget ngejemput order block and then reactionnya bener-bener sangat-sangat signifikan ya. Itu saya ada post di
Ini sebenarnya buat jadi bahan ini sih, buat jadi bahan evaluasi teman-teman. Yang kamu bisa pelajarin entry modelnya. Nanti kalau misalnya pengen dipelajarin tinggal di pause aja. Intinya saya lihat, oke, mudeng, rally, naik, pullback, naik lagi, and then dia mengalami inducement. Pelan-pelan dia pullback. Ya, di sini harusnya sellers mendominasi. Set alert, kemudian masuk di OB area sekitaran $0.29. And then, look at that ya, reactionnya perfect banget. Dan so far mudeng ya, bener-bener nyampe dong ke target point yang kita harapkan. Ya, saya jujur aja teman-teman, gak entered. Oke, saya ada entered yang lain, saya maintain yang lain. Tapi teman-teman yang lain ada yang entered. So saya cuma cukup lumayan happy lah, at least dengan result yang mereka dapatkan juga ya, based on ya setup sederhana, tapi so far cukup powerful. Ya, ikutan, oke ya, average up to the moon dan lain sebagainya ya. Cukup happy dengan result yang didapatkan. Nah, seandainya setup tersebut bisa kita manfaatkan kembali pada wave, for example, dengan idea yang lebih kurang sama. Sebenarnya nggak begitu sama banget karena dia agak di atas kali ini. Kalau misalkan dia bisa turun sampai ke bawah, ini akan lebih mantap lagi. Karena kenapa? Kita balik lagi, ada liquidity-nya gitu kan, supaya dia bisa ngedorong harga naik dengan sangat impulsif. Nah, yang saya pengen harapkan kepada teman-teman adalah pelajarin entry modelnya. Bukan saya bilang di sini sebagai bentuk signalnya ya, atau misalkan setup-nya gitu. Jangan dilihat itunya, tapi pelajari entry modelnya. What's the idea behind pengambilan keputusan itu? Kira-kira begitu. Oke? So, buat wave bukan signal ya, sekali lagi saya hanya perhatiin aja di area tersebut. Mudah-mudahan aja dikasih kesempatan untuk bisa memanfaatkan rally-nya bersamaan dengan ya mungkin meme coin yang lain yang lagi ikut jalan juga untuk saat ini. Itu aja ekspektasi dari saya seputar wave. Jadi ya, kalau conclusion-nya adalah oke, slightly pullback and then rally kembali, ya itu yang saya harapkan. Ya, karena biar gimana pun meme coin lagi dapat money flow, trennya lagi ada di sini, so why not ya, kita coba untuk maksimalkan sebaik mungkin. Dan terakhir teman-teman, yang saya pengen review sama kalian adalah Ethereum. Ethereum so far mempertahankan mempertahankan support level dengan cukup baik sekali. Kita sempat mengantisipasi adanya resiko Ethereum harus mengalami kapitulasi terlebih dahulu. Tapi so far Ethereum itu kebantu dengan ETF-nya. Jadi kalau kita lihat dari ETF-nya Ethereum, wah, tolong banget teman-teman ya. Money flow-nya suddenly dalam beberapa hari terakhir itu lumayan signifikan. Ethereum yang tadinya money flow-nya, net flow-nya untuk ETF totalnya minus, per 3 hari yang lalu akhirnya jadi plus setelah Ethereum diperdagangkan ya dari ETF-nya sejak nggak tahu nih sejak kapan ya, udah lama lah ya, kayaknya bukan 28 Oktober deh, harusnya lebih lama lagi dari ini. Coba, ini dia nih, ini kayaknya data selengkapnya, sebentar ya. Nah, ini dia Ethereum dari 23 Juli bermula dari minus guys. Kenapa tuh? Everyday kalian lihat outflow terus, everyday outflow ya kan, lebih banyak dari inflow-nya. Sebaliknya tuh dengan Bitcoin, tapi tren itu berubah. 3-4 hari terakhir kita mulai ngelihat ada positive inflow dan nominalnya nggak kecil, 295 juta, 135 juta, 146 juta dolar. Sehingga harus ada pertimbangan kalau Ethereum kelihatannya mulai dilirik ya, paling tidak kalau misalkan bayangannya ya, paling tidak buat mereka yang mungkin nggak kebagian ETF-nya Bitcoin dari harga bagus. Jadi mereka coba cari alternatif, dan alternatif yang tersedia saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ethereum guys. Jadi kalau misalnya Ethereum memang bisa ada opportunity dan sedang diakumulasi, ya Anda harus perhatiin, karena itu bisa jadi kesempatan untuk dimanfaatkan. Paling tidak kita baru early rebound nih. Pada closing weekly kita baru dapatkan closing yang namanya bullish engulfing. Sangat impulsif, yes, karena kita finally flipping area SNR ini juga. So kalau misalkan nanti suatu saat Ethereum harus balik testing ke 2800, yang saya percaya adalah berikutnya ada potensi untuk dia continuation. Itu aja ya on Ethereum. Right? Ya, ini more or less ya idenya. Jadi kalau misalkan memang kita dapatkan validasi untuk dia mengalami pullback, like I said before, 2850 bisa menjadi potensi area yang harus kamu pantau. Nah, kamu bisa set alert di situ. Kalau misalkan Ethereum sampai ke range itu, ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu aja. Oke, so for now dengan Ethereum di lower time frame, gimana nih kondisinya? Sebenarnya saya lagi dalam kondisi yang relatif memperhatikan ya, kalau kelihatannya Ethereum agak kehabisan momentum. Jadi kalau kalian sekilas ngeliat VIN ini
head and shoulders nih, bisa breakout dari neckline-nya, kemudian dia mengalami retracement dulu. Ya, itu yang tadi saya bilang ya. Di daily perspektifnya memang ada potensi dia bisa testing sampai ke 2800-an lebih kurangnya gitu. Tapi itu hanya jika seandainya Ethereum sukses untuk men-take out area OB ini. Ya, bagi saya ini adalah OB yang sangat krusial. Kenapa di situ, Vin? Karena sebenarnya sempat dia mengalami higher high, lalu di sini dia mengalami inducement. Jadi jatuhnya kalau secara struktur di lower time frame kayak 1 jam, ini tuh sudah dalam keadaan terbentuk higher low yang baru. Dan setelah dia mampu breakout terhadap high point itu, nah ini secara struktur udah berubah lagi. Kita bisa bilang, ya, Ethereum successfully creating higher high yang baru. Lalu dia mengalami inducement kembali, dan saat ini posisinya Ethereum itu ambigu, ya. Tapi ambigunya dalam tanda kutip keseluruhan lebih didominasi oleh buyers. Jadi kita bisa bilang low point-nya di sini, high point-nya di sini, having a pullback atau retracement, and now we are consolidating somewhere in the middle. Oke, antara dia bisa respect dari OB dan dia rally lagi, atau karena dia mengalami head and shoulders ini atau membentuk head and shoulders ini, ternyata Ethereum harus mengalami koreksi dulu. Dan jika ini yang terjadi, saya cuma berharap teman-teman dari penjelasan yang saya tadi berikan sementara di awal, Anda punya idea, ya kan? Oh iya nih, berarti Ethereum kalau misalkan sampai itu yang terjadi, Ethereum punya potensi dia koreksi sampai 2850, itu paling jauhnya. Maka kalau Anda belum posisikan diri untuk Ethereum, itu ada kesempatannya. Ya, seandainya Anda merasa Ethereum pengen beli sih, tapi sekarang agak kemahalan ya. Gimana kalau tunggu diskon dulu? Well, whether $3.000 atau $2.850 supposed to be a good range untuk kalian considering entry kembali. Itu kira-kira penjelasan saya seputar Ethereum. Oke? Nah, teman-teman, kita udah bahas seputar PP, Dogwifhat, dan juga PP lagi ya, dan juga Ethereum. Semoga informasi bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you very much. Drop altcoins kesukaan kalian di kolom komen dan type yes jika kalian agree for live streaming ya di altcoins yang lebih banyak dibahas. So yeah, see you guys again soon. Bye bye guys, have a nice day and God bless. Cheers.